Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Pergantian tahun Masehi selalu diupayakan dengan penuh kemeriahan dan pesta pora. Model perayaan seperti ini seperti menjadi pakem di mana-mana. Gejala menghambur-hamburkan uang untuk sebuah perayaan tahun baru juga menjadi tren global. Dana yang dikeluarkan untuk mensukseskan alih tahun benar-benar mencengangkan. Di Dubai misalnya, negeri Timur Tengah yang memiliki gedung tertinggi di dunia atau Burj Khalifa, menyalakan kembang api sebanyak 500.000 kembang api untuk menyambut tahun baru 2014 lalu. Dana yang dikeluarkan memecahkan rekor dunia. Kota yang menjadi simbol kemewahan dan kekayaan itu menghabiskan $6 juta untuk pertunjukan kembang api sekitar 6 menit saja. Uang sebanyak itu cukup untuk membangun rumah tipe 60 sebanyak 260 unit atau satu kompleks perumahan. Pertunjukan tahun 2015 juga tak kalah mewahnya. Gedung tertinggi di dunia ini dibalut dengan layar LED sehingga tampak bercahaya. Selain kembang api, pertunjukan laser menjadi tontonan yang menarik perhatian dunia. Tidak hanya tontonan hura-hura, pergantian tahun baru Masehi juga diwarnai dengan meningkatnya tingkat kemaksiatan yang dipertontonkan anak-anak muda kita dengan tanpa rasa sungkan. Fakta ini bisa dilihat dari tingkat penjualan kontrasepsi dan minuman keras yang meningkat tajam di mal-mal. Fakta lain yang cukup mencengangkan bisa dilihat setelah perayaan yang glamor dan penuh hura-hura ini. Di pagi harinya akan menyisakan sampah yang menumpuk. Bertonton sampah mengotori jalanan, lapangan, dan lokasi-lokasi perayaan. Tidak terhitung sisa-sisa makanan yang terbuang sia-sia. Beginilah kita memulai awal tahun, dengan tanpa rasa berdosa, membuang-buang sumber daya terbatas yang kita miliki secara sia-sia. Sementara di belahan negeri lain masih banyak penduduk negeri yang kekurangan gizi dan sulit mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Belum lama ini, sebuah penelitian yang didukung oleh Komisi Uni Eropa menyebutkan bahwa warga di Eropa setiap tahunnya membuang makanan yang layak dikonsumsi sebanyak 22 ton. Itu baru di Eropa. Bagaimana dengan belahan bumi lainnya? Bukankah ini merupakan pemborosan besar-besaran? Pantas jika syariat agama menyebut perilaku ini dengan julukan saudara setan, karena sama sekali tidak mencerminkan kemanusiaan. Islam sangat mengecam perilaku pemborosan. Jangankan menghamburkan harta untuk kembang api yang bernilai miliaran rupiah, sekedar makanan yang terjatuh pun Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak menyia-nyiakannya. Sabda Rasulullah SAW dari Jabir, apabila suapan salah seorang di antara kamu sekalian itu terjatuh, maka ambillah dan bersihkan kotoran yang melekat padanya serta makanlah. Dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan, mencuci tangan sebelum ia membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui bagian manakah itu yang mengandung berkah. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang masih dapat memberikan manfaat dalam hidup ini tidak boleh disia-siakan. Bahkan sisa makanan yang menempel di jari pun harus dihabiskan. Sebaliknya, membuang-buang sumber daya yang bermanfaat seperti makanan, tenaga, dan waktu merupakan tindakan mubazir yang tercela. Islam sangat menghargai sumber daya dalam segala bentuknya dan mengecam segala tindakan yang menggunakan sumber daya bukan pada tempatnya.
Bahkan tindakan seperti ini dapat mengarah pada kufur nikmat karena menggunakan nikmat Allah bukan pada hal yang telah Allah tentukan. Perilaku mubazir juga menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi di belahan dunia lain masih banyak orang sulit mendapatkan makanan. Kekurangan gizi dan pangan masih menjadi penyebab kematian jutaan orang di negeri lain. Tindakan membuang-buang sumber daya, baik materi ataupun non-materi, dalam Islam disebut mubazir. Sebetulnya kata mubazir lebih berkonotasi pada pelaku, sedangkan perbuatannya disebut tabzir. Hanya saja dalam bahasa Indonesia, justru yang disebut mubazir adalah pelakunya. Al-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mengartikan kata tabzir dengan menyia-nyiakan harta. Kata lain yang berkonotasi sama dengan tabzir adalah israf. Kedua kata ini biasa diartikan dengan boros. Namun meski terlihat sama, kedua kata tersebut sebetulnya memiliki beberapa perbedaan makna. Israf lebih mengarah kepada penggunaan yang berlebihan dari kebutuhan seharusnya. Misalnya kebutuhan makan yang sebenarnya hanya 1 piring, tapi diambil 2 piring. Sedangkan tabzir dimaknai sebagai memakai sesuatu bukan pada fungsi yang seharusnya. Misalnya, uang yang seharusnya digunakan untuk membeli makanan, tapi digunakan untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Meski ada sedikit perbedaan, tapi sering juga kedua kata ini digunakan untuk makna yang sama. Perilaku mubazir memang menjadi relatif, tidak terkait dengan jumlah tertentu. Ketika seseorang membelanjakan 100 miliar, tapi di jalan yang diridhoi Allah, maka itu bukanlah mubazir. Tapi ketika seseorang menggunakan uang 100 rupiah, tapi tidak di tempat yang diridhoi Allah, maka perilaku tersebut termasuk mubazir. Perilaku mubazir juga kerap dikaitkan dengan pemakaian harta, seperti gemar membeli produk yang mahal karena gengsi, suka belanja dengan kartu kredit tanpa melihat daya beli, boros menggunakan air bersih dan air minum, senang membeli barang yang tidak perlu, dan memiliki hobi pamer jenis barang mahal. Contoh ini memang benar, tapi perilaku mubazir tidak hanya terjadi pada harta. Orang bisa saja mubazir dengan waktunya, tenaganya, dan kesehatan yang ia miliki. Sikap mubazir merupakan sikap yang disukai setan. Para pelaku tabzir telah sukses menjadi sekutu setan dengan mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka sangat tepat sekali ketika Al-Quran menyatakan orang-orang mubazir merupakan temannya setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Pada ayat ini, Allah secara gamblang menyatakan bahwa orang-orang yang mubazir merupakan saudara dan pengikut setan. Seseorang dikatakan bersaudara tentu karena ada persamaan dan kemiripan. Dalam perilaku mubazir tersimpan banyak sifat-sifat setan. Ada sifat takabur atau sombong. Ada sifat materialistis, hedonis, yang menjadikan harta sebagai tuan. Dan ada sifat ego yang hanya mengutamakan kesenangan pribadi. Perilaku mubazir juga biasanya tidak lagi mengindahkan halal dan haram dalam mendapatkan sumber daya seperti harta. Sikap berlebih-lebihan dan mubazir dalam segala hal seringkali menjadi sebuah gaya hidup. Ia tidak berangkat dari kebutuhan manusia yang terbatas, tapi dari keinginan hawa nafsu manusia yang tiada batas. Perilaku mubazir terkadang menjadi sifat yang mendarah daging karena disebabkan seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengajarkan kesederhanaan. Mubazir memang selalu identik dengan kekayaan, sebagaimana kesederhanaan identik dengan kemiskinan. Padahal bisa saja
seseorang yang kaya memilih gaya hidup sederhana, dan sebaliknya, seorang yang miskin harta tapi memiliki perilaku mubazir. Keluarga, orang tua, teman-teman pergaulan menjadi faktor luar yang mendorong seseorang berperilaku mubazir. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak pernah dikenalkan kesederhanaan akan cenderung berperilaku mubazir. Selain faktor didikan dan lingkungan, perilaku mubazir tumbuh dari kurangnya kesadaran akan hakikat kehidupan dunia. Dunia bukanlah tujuan. Dunia merupakan sarana untuk menuju kehidupan sebenarnya di kampung akhirat. Maka perlakukanlah dunia dan segala turunannya sebagai sarana. Jangan sampai dunia menjadi tujuan. Perhatikan orang-orang yang gagal memahami hakikat dunia. Ia akan terjebak memuaskan segala hasratnya di dunia. Ia selalu memperturutkan hawa nafsu. Pemanfaatan tas misalnya. Baginya, tas bukan sekedar tempat menyimpan keperluan pribadi, tapi menunjukkan gengsi dan simbol status. Sehingga tak mengherankan jika harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Kendaraan bagi mereka bukan sekedar alat transportasi, tapi ia simbol glamor dan kemewahan. Maka jangan heran jika mobil-mobil mewah limited edition selalu habis diborong penggila gengsi dan status. Dalam berbagai ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menjelaskan hakikat kehidupan dunia itu sementara. Akhiratlah yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan kehidupan dunia bagaikan siklus tumbuhan yang tumbuh disiram air hujan dan menarik bagi siapapun yang melihatnya. Tapi tak lama kemudian kering dan hancur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Kegagalan memahami hakikat kehidupan dunia ditambah dengan gempuran godaan setan siang dan malam menjadikan seseorang dipimpin oleh hawa nafsunya. Hal yang diutamakan adalah pujian dan gengsi dari orang lain. Semua mode diikuti, setiap perkembangan fashion diamati dengan seksama. Akibatnya, hidup mereka menjadi tidak realistis, jauh lebih besar pasak daripada tiang. Semua ini menjadi biang keresahan dan kesengsaraan batin. Juga menjadi biang terjadinya kejahatan, karena untuk mendapatkan obsesinya seringkali menghalalkan segala cara. Mubazir termasuk salah satu bentuk kufur nikmat, karena menggunakan nikmat Allah dengan cara-cara yang dimurkai Allah. Maka salah satu bentuk balasan kufur nikmat adalah dicabutnya nikmat itu dari kita. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa seorang hamba bisa saja terhalang rezekinya karena maksiat yang ia lakukan. Setiap rupiah yang dihamburkan untuk perayaan yang tidak berguna bisa jadi akan menjadi penghalang rezeki bagi penduduk Indonesia. Maka tanah yang subur, sumber daya alam yang kaya tidak menjadi jaminan tercukupinya kebutuhan rakyat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO,
diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Sebuah penelitian juga menunjukkan akibat dari perbuatan mubazir yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Penelitian ini terkait dengan hewan pengerat yang hidup di lingkungan manusia. Hewan ini menjadi salah satu wabah penyakit yang berbahaya, yaitu tikus. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, perkiraan populasi tikus di seluruh dunia mencapai lebih dari 4 miliar. Tikus-tikus ini ternyata bisa berkembang begitu banyaknya dari sisa makanan di sampah-sampah dan di tempat lainnya. Sepasang tikus mampu menghasilkan sebuah koloni sejumlah 2.000 ekor dalam setahun. Tentu ini menakutkan bagi manusia. Menariknya, ternyata peningkatan populasi tikus karena meningkatnya gizi tikus. Itu terjadi akibat sisa makanan kita yang tidak dihabiskan. Inilah kunci utamanya. Ternyata, disadari atau tidak, sebenarnya kita sendirilah yang berperan besar dalam meningkatkan populasi jumlah tikus. Bila kita kembalikan ke ajaran Islam, karena selain larangan untuk mubazir, Islam juga menghalalkan membunuh tikus di mana saja, sekalipun itu dilakukan di tanah haram. Islam melarang umatnya untuk menghambur-hamburkan harta dan melarang keras tindakan mubazir. Tindakan mubazir adalah tindakan yang sangat tercela. Apalagi masih banyak orang lain yang kekurangan dan butuh uluran tangan dari mereka yang mampu. Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap sederhana. Karena harta yang mereka pergunakan akan diminta pertanggungjawaban pada hari perhitungan. Seperti yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Tidak beranjak kaki seseorang pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal. Dan tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Gaya hidup berlebihan dan mubazir jelas sebuah penyakit yang mesti dicarikan obatnya. Menanamkan kesadaran tentang hakikat kehidupan dunia merupakan hal terpenting yang mesti dilakukan untuk menghindari perilaku mubazir. Selain itu, kita perlu meneliti lagi kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya, mempelajari tentang kesederhanaan mereka. Meski mereka adalah pemimpin yang dihormati oleh seluruh pemimpin dunia. Banyak juga di antara mereka yang berada dan kaya raya, tapi mereka tidak menghamburkan hartanya untuk kemewahan, gengsi, dan status. Harta yang melimpah justru disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh ini menjadikan harta memiliki manfaat yang luas dan abadi, karena menjadi simpanan bagi pemiliknya untuk di akhirat kelak. Hidup sederhana merupakan tradisi Islam yang mulia dalam membeli makanan, pakaian, minuman, dan kediaman atau dalam segi apapun. Maka hendaknya menjadi hamba Allah yang pemurah dan hemat belanja dan tidak boros, mengamalkan tuntunan Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Islam melarang seorang muslim untuk memperoleh hartanya dengan cara yang haram, karena harta semacam itu biasanya juga mudah dibelanjakan dengan cara yang tidak diridhoi Allah, dan itulah inti dari perbuatan mubazir. Itu sebabnya seorang ulama kontemporer memberikan tips untuk memerangi sikap mubazir. Di antaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan, dan menjauhi hidup boros. Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, antara uang pendapatan dan uang belanja, agar tidak terjebak dalam hutang. Karena berhutang akan menjadi beban untuknya. Berhutang memang diperbolehkan, tapi Rasulullah SAW dalam doa yang beliau ajarkan berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Hari ini orang senang berhutang untuk membeli barang-barang mewah yang menunjang gengsi dan status, bukan karena kebutuhan.
Al-Quran mengecam hidup mewah dan berlebih-lebihan yang jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemewahan itu bisa menjadi penyebab turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Hidup bermegah-megahan bahkan menjadi tanda kerusakan dan goncangnya tatanan hidup masyarakat. Hal ini merupakan sunatullah dalam kehidupan dunia. Apabila kemaksiatan dan kemungkaran telah merebak di sebuah masyarakat, tunggulah saat kehancurannya. Al-Quran melarang mereka yang hidup dalam kemewahan, hidup yang mementingkan kesenangan dunia semata dan tidak mementingkan kepentingan akhirat. Ketika Allah menceritakan nasib penghuni neraka, salah satu ciri mereka adalah hidup mewah di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar." Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 41 hingga 46. Pemirsa Khazanah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dan memanfaatkan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.